Zulfa, Nur Afiatun, hadir Bu Ita Nadia, hadir Bu Saida Nafisa, hadir Bu Vanessa Maharani, hadir Bu Amalia Putri, hadir Bu Tiksani, hadir Bu ya, berarti ada semua. Nah, hari ini kan kita belajar pemanasan global. Kalian minggu lalu tuh kan udah pernah belajar tentang pencemaran lingkungan, udah tahu faktor penyebabnya, terus dampak dan penanggulangannya. Nah, kalian sadar nggak sih sekarang nih suhu di lingkungan sekitar kita tuh udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak sejuk lagi. Terus juga cuaca tuh udah yang bukan kemarau, terus hujan gitu, tapi labil cuacanya, kadang hujan, terus kadang juga panas dalam satu hari kayak gitu. Terus tuh kan biasanya kalau udah hujan deras tuh ada yang biasa tempat yang nggak biasanya banjir sekarang tuh jadi banjir. Terjadi nggak di tempat kalian? Nah, kalian tahu nggak sih penyebabnya itu apa? Pemanasan global. Ada yang tahu nggak pemanasan global itu apa? Buminya panas, Bu. Selain itu, naiknya suhu permukaan bumi, naiknya suhu permukaan bumi. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari pemanasan global itu, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian dari pemanasan global, kemudian peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global, dan peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Nah, ini merupakan pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Global warming dapat menimbulkan perubahan iklim. Selanjutnya ada penyebab dari pemanasan global. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa aja? Efek rumah kaca. Habis itu apa lagi? Bakar hutan tuh, bakar hutan. Habis itu apa lagi? Membuang sampah sembarangan tuh, boleh. Nah, yang pertama yaitu ada efek rumah kaca. Keadaan radiasi infrared atau gelombang panjang terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya telah lebih panas, yaitu 23 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhu semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Penyebab selanjutnya yaitu ada pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Ada yang pernah buang sampah di laut?
bagus nggak? Nggak bisa memperhatikan ibu. Selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari sepersepuluhnya saja. Nah, ini dampaknya. Bisa kalian lihat dampaknya di sini. Ini apa nih? Dampak yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca, di mana pemanasan global ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Nah, itulah yang ibu bilang tadi, perubahan musim yang terjadi sekarang itu tidak sama kayak dulu kan ada musim kemarau, musim hujan di bulan ini, tapi sekarang dan tidak tentu kan, jelas juga hujan sekarang. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Selanjutnya ada permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Nah, menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20 permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Itu kan kita juga pernah dengar bahwa berita katanya Jakarta tuh mau selanjutnya yaitu ada ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Dampak selanjutnya yaitu ada lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Selanjutnya yaitu hujan asam. Asap hasil dari pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam,
dan selatan kehilangan habitatnya. Nah, selanjutnya ada penanggulangan. Penanggulangannya di sini ada kemudian mengandalkan penanggulangan bentuknya sudah. Tapi kalian ke sekolahnya pakai apa? Sepeda, Bu. Pakai mobil, Bu. Mobil. Jadi kita tidak sama. Gunakan alat elektronik yang hemat energi. Kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin. Kemudian daur ulang sampah organik dan misalkan sampah kertas, plastik dan karet anggota daur ulang kemudian menggunakan metode. Nah, dari penjelasan ibu ini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sebelumnya sudah ibu sampaikan untuk membawa perangkatnya kan seperti HP atau laptop ada di bawah. Nah, coba kalian buka aplikasi Canva, sudah di-download? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. Silakan dibentuk sekarang.
3 menit lagi ya. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan mempresentasikan poster yang telah kami buat, yaitu tentang pemanasan global. Bisa teman-teman lihat di layar. Isi posternya yaitu apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah mulai berubah menjadi 0,74 atau melebihi 0,18 Celcius atau 1,33 melebihi 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Jadi, kita sudah makin memanas. Poin yang kedua, kenapa pemanasan global berbahaya? Karena pemanasan global menyebabkan curah hujan tinggi, kegagalan panen, hilang terumbu karang, penurunan berbagai spesies, penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi, hingga mencarinya glasier yang akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Nah, contohnya itu seperti gambar beruang yang dimana gunung esnya telah mencair karena pemanasan global. Kemudian, lalu bagaimana caranya untuk mengurangi pemanasan global ini? Yang pertama itu kurangi mengendarai motor atau mobil, gunakanlah sepeda. Jangan buang-buang kertas, gunakan seperlunya saja. Kurangi memakai AC, gantinya kamu bisa memakai kipas angin. Reuse dan recycle. Menghapus email yang tidak penting. Mengunggah program di web atau aplikasi e-kerja. Kurangi penggunaan plastik, matikan listrik jika tidak digunakan, membuang sampah pada tempatnya, pakai produk ramah lingkungan, menghemat penggunaan air, menanam pohon atau tanaman, dan menghabiskan sisa makanan. Kalau gitu tunggu apa lagi? Yuk kita selamatkan bumi. Jangan merasa percuma aku gak ngasain apa-apa, jangan ya.
pemanasan global. Kemudian, pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Secara alami, gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, CO2, gas metana atau CH4, fluorokarbon atau CFC, dan hidrogen atau NO2. Lalu faktor penyebabnya yang pertama itu ada efek rumah kaca, kedua pembentukan lapisan ozon, tiga kerusakan hutan, empat emisi gas bakar kendaraan, yang kelima penggunaan CFC biologi, dan keenam ada industri. Nah, dampaknya itu yang pertama itu kenaikan permukaan laut, yang kedua itu cuaca yang ekstrim, ketiga pengurangan berbagai flora dan fauna, dan yang terakhir mengancam kesehatan manusia seperti malaria, demam, dan lain-lain. Nah, solusinya itu ada empat. Yang pertama itu adalah konservasi lingkungan dengan cara melakukan program penanaman pohon yang berjalan. Lalu yang kedua itu ada efisiensi energi dengan mempertahankan biogas. Yang ketiga, memakai energi alternatif dengan mengurangi bahan bakar fosil. Dan keempat, edukasi mengenai pemanasan global secara eksternal dan internal. Edukasinya ini bisa kepada siswa atau masyarakat sekitar. Nah, ini sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi gimana nih hasil pembuatan poster dari teman-temannya? Bagus nggak? Bagus. Betul ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Jadi kita tuh sebagai makhluk yang tinggal di bumi itu sudah sepatutnya ada kesadaran dalam diri kita untuk membiasakan kebiasaan baik dalam sehari-harinya agar tidak semakin meningkat emisi gas rumah kacanya. Gimana sekarang enggak pembelajaran kita hari ini? Seru. Kalian sebelumnya sudah pernah pakai kanva? Belum. Ini baru pertama kali. Nah, selanjutnya kalian ibu minta satu orang boleh menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Saya Bu. Yang pertama, pemanasan global itu adalah perubahan iklim global ya, memanasnya iklim bumi secara umum. Penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Kemudian dampak pemanasan global adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Sudah itu. Oke. Sudah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya kita masuk ke bab baru yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Silakan satu orang untuk memimpin. Tapi Bu, ya ada PR aku. Tidak ada, sudah selesai. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Ya Bu, dan silakan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.